Welcome back here in Fun English with me, Meike. Kali ini dalam Grammar for Beginner, kita akan belajar tentang to be, yaitu penggunaan to be, fungsi to be, dan kapan kita menggunakan am, is, dan are. Well, dalam simple present tense kita mengenal ada 3 to be, yaitu am, is, dan are. Kapan kita harus menggunakan to be dalam suatu kalimat? Saat di dalam kalimat itu tidak ada kata kerja bentuk pertamanya. Kata kerja bentuk pertama misalnya tidur, sleep, makan, eat, minum, drink, mandi, take a bath, dan seterusnya. Lalu jika dalam satu kalimat itu tidak ada kata kerja, melainkan kata sifat misalnya. Kata sifat seperti cantik, beautiful, ganteng, handsome, atau penuh, full, pintar, smart, dan sebagainya. Jika dalam satu kalimat itu tidak ada kata kerja, melainkan kata sifat, atau kata benda, atau kata keterangan, maka kita wajib menggunakan to be sebagai pengganti kata kerja. Misalnya kita mau bilang, aku kurus, maka kita harus menggunakan to be, karena kurus itu adalah kata sifat. Menjadi I am thin. Kita ada di taman, karena di taman itu kata terangan ya, jadi kita bisa pakai we are in the garden. Lalu kapan sih kita harus menggunakan am, is, dan are? Well friends, so let's check this out. Jadi di bahasa Inggris itu kan ada subjects. Kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang subjek, teman-teman bisa lihat link yang ada di atas layar ini ya. Jadi subjek itu ada I, saya, you, kamu atau kalian. Jadi you ini bisa singular, bisa plural. They, mereka. We, kami. He, dia laki-laki, singular. She, dia perempuan, singular. Dan it yang ditujukan untuk hewan atau benda mati, tumbuhan juga. Nah, sekarang bagaimana sih cara membedakan yang mana pakai is, yang mana pakai am, dan yang mana pakai are? Mudah sekali. Kita lihat ada I, you, they, we, he, she, it. Dulu waktu saya belajar ini, saya berpatokan pada I, you, they, we. Jadi tinggal hafalin aja I, you, they, we, right? Jadi I pasti selalu dengan am, lalu you, they, we, to be-nya selalu are, sedangkan sisanya he, she, it, to be-nya selalu is, right? Jadi biasanya yang plural itu pakai are, you, they, we itu kan lebih dari satu karena you bisa saja kalian, dan he, she, it itu satu saja atau singular, maka to be-nya adalah is. Karena tadi kita menggunakan to be dalam suatu kalimat saat kalimat itu tidak ada kata kerja bentuk pertamanya. Jadi misalnya kita ambil contoh I am smart, right? Kita menggunakan kata sifat smart, pintar. Jadi I am smart dan menjadi seperti ini. Bagaimana menggunakan contraction atau menyingkat dua kata menggunakan apostrophe? Jadi kalau I am itu jadinya I'm smart, you're smart, they're smart, we're smart, he's smart, she's smart, it's smart. Ini short formnya atau bentuk pendeknya. Lalu bagaimana saat kita ingin mengubahnya menjadi negatif? Misalnya kita mau bilang, aku tidak pintar atau dia tidak pintar. Mudah sekali. Jadi kalau misalnya mau bilang, aku tidak pintar, I am not smart. Ini juga mudah, tinggal ditambah not setelah to be. Nah, bentuk negatif ini juga ada short formnya atau bentuk pendeknya. Biasanya kita menggunakan bentuk pendek ini saat berkomunikasi. I'm not smart ini bisa dipendekkan menjadi I'm not smart. Khusus untuk I, jika dia negatif maka bentuk pendeknya hanya satu, I'm not smart. Tidak bisa kita bilang
Amon smart? No, right? Nah, sedangkan untuk yang lainnya, kita bisa punya dua pilihan, yaitu seperti ini. Misalnya you are not smart, kita bisa membuat pendek you dan are menjadi you're not smart. Nah, bisa juga kita pendekkan antara are dan not menjadi aren't. You aren't smart. Nah, ada dua bentuk. Sedangkan untuk he, she, dan it, ini juga sama dengan you, they, dan we. Kita punya dua pilihan. Menjadi he's not smart, ya, atau he isn't smart. Nah, sekarang kita berlanjut ke exercise-nya. Ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab dengan to be, baik is, am, atau are. 1. I bla 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 cold. Can you close the window please? Karena cold adalah kata sifat, maka kita harus memakai to be. Nah, to be untuk I adalah am. Mudah bukan? Nomor 2. Steve bla 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 ill. He bla 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 in bed. Yang pertama, karena ill adalah kata sifat yang artinya sakit, maka kita pasti pakai to be. Lalu Steve, ini kita ubah menjadi pronouns menjadi he, right? Dia laki-laki. Dia laki-laki apa? Oh, bukan dalam Ayu Dewi, sisanya berarti dia pakai is. He, karena in bed itu keterangan tempat, maka kita juga harus pakai to be. To be untuk he adalah is. Mudah bukan? Nomor 3. Those people bla 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 not English. They bla 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 Australian. Those people, oh, lebih dari satu jika kita ubah mereka menjadi mereka. Dan karena English ini bukan kata kerja, right? Kata benda, dan ada not-nya, oke. Jadi mereka itu termasuk dalam you Dewi, Ayu Dewi. Oh, berarti pakai are. Those people are not English. They, oke. They pakainya karena Australian juga kata benda, orang-orang Australia, right? Jadi they pakainya are, right? It bla 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 sunny, but it bla 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 warm. Alright? Jadi sunny itu kan kata sifat. Kata sifat harus pakai to be dong. Terus karena dia it, maka to be-nya apa? Oh, dalam golongan he, she, it. To be-nya pasti is. Lalu but, kalau but biasanya kalau teman-teman lihat ada kalimat lalu konektornya itu but, maka dia pasti bertentangan. Jadi kalau bertentangan biasanya yang satu positif, yang satu bisa jadi negatif. Is not. Teman-teman juga bisa jawab diperpendek menjadi isn't. Oke. Lalu nomor 5. My brother and I bla 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 good tennis players. Oke, good tennis players ini adalah kata benda. Kata benda pasti pakai to be, dan to be untuk my brother and I kalau kita ubah menjadi pronouns kan ada I-nya we. Jadi to be untuk we dalam golongan you, they, we, dia pakainya are. Jadi my brother and I are good tennis players. Lalu bagaimana penggunaan to be dalam praktek komunikasi sehari-hari? Kita bisa menggunakan to be ini saat kita memperkenalkan diri atau introduction. Seperti ini. Hi friends, I'm Meka Alfiandiawati. I'm 29 years old. I'm from Indonesia. My hobbies are blogging, teaching, and traveling. My favorite food is fried chicken, and my favorite drink is coffee. My favorite sports are swimming and Zumba. I'm interested in podcast. So that's all about me. Thank you. Bye. Itu tadi grammar for beginner kali ini tentang to be. Mudah sekali bukan? Semoga bermanfaat dan see ya.